Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu lagi di dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, bahkan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita pujikan Roh Kudus untuk hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya, glory. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada tempatnya itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh berkumpul untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan hadirat-Mu tengah-tengah kami. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk kami juga mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah Roh Allah Tuhan yang menuntun kami, membimbing kami, mengurapi hamba-Mu sehingga kami mendengarkan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita pujikan satu pujian mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku.
Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Berbicaralah Tuhan dalam ibadah pagi lawatan Tuhan pagi hari ini, sampaikanlah sepatah kata firman-Mu sehingga kami boleh disegarkan, kami boleh dikuatkan pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang menonton, mendengarkan ibadah pagi lawatan Tuhan pagi hari ini. Biarlah pengurapan Allah, roh hikmat, pengertian, pewahyuan, biarlah Roh Kudus yang berbicara bagi kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Allah yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saya pernah mendengar ada seorang anak Tuhan yang berkata, wah hidup saya kayaknya saya jalani seperti tidak berarti. Tahukah saudara bahwa sebenarnya hidup kita ini adalah hidup yang sangat berarti bila kita ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan rohnya yang kudus begitu luar biasa. Sehingga hidup yang kita jalani saat ini Tuhan menjadikan berarti, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah pagi hari ini kita akan mempelajari suatu kebenaran firman Tuhan. Dan renungan pagi hari ini saya berikan judul dengan tema Roh Allah atau Roh Kudus menjadikan hidup kita berarti. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 11. Roma pasal 8 ayat 11. Roma pasal 8 ayat 11 dikatakan demikian. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Nah, perhatikan Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, di dalam ayat 11 ini dari Roma pasal 8 dikatakan bahwa Yesus Kristus ya yang telah bangkit dari orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi ternyata firman Tuhan di dalam ayat ini mengatakan bahwa Roh Kudus ya diam di dalam kehidupan kita. Betapa luar biasanya Roh Allah atau Roh Kudus yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan rohnya bekerja begitu luar biasa dan tanpa batas dalam kehidupan kita. Ada pasal mengatakan suatu kitab dalam perjanjian baru bahwa Tuhan memberikan rohnya ya, Roh Kudus yang tanpa batas dalam kehidupan kita. Dengan adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka sebenarnya hidup kita harusnya berarti. Dan Tuhan mau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus agar kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, ada suatu tokoh Alkitab yang luar biasa yang dia berjalan dalam Tuhan. Dan kita tahu bahwa dalam berjalan dengan Tuhan bukan artinya kehidupan kita selalu lurus. Ada kalanya kita mengalami prosesnya Tuhan. Tapi roh Tuhan ya tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kita akan mempelajari beberapa hal dari ayat ini bahwa rohnya, artinya Roh Kudus diam dalam kehidupan kita, itu maksudnya apa? Ya, saya ada katakan bahwa Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita membuat hidup kita menjadi berarti. Yang pertama kita perhatikan 2 Samuel 1 ayat 23 ayat 1 dan 2 dikatakan, inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi oleh di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di dalam lidahku. Amin. Yang pertama kita mempelajari bahwa Roh Allah menjadikan kita berarti, Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itu artinya Tuhan mau bahwa roh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dalam diri Rajaud, itu menjadikan kita menjadi seorang pemazmur yang disenangi. Ya.
Tuhan mau kita menjadi seorang yang pemazmur, ya, suka memuji Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita mengalami pergumulan hidup, kita mau undur daripada Tuhan, ya, kita harus cepat sadar bahwa sebenarnya hidup kita berharga. Tuhan sudah memberikan rohnya yang kudus. Rohnya itu diam di dalam kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi pemazmur, supaya kita menjadi seorang penyembah yang disenangi di hadapan Tuhan. Sama seperti Raja Daud, bahwa dia, ya, adalah seorang pemazmur di bangsa Israel, disenangi. Kenapa? Karena tutur katanya, ya, diurapi oleh Tuhan, dan roh Tuhan itu berbicara bagi Daud. Dan ada suatu cerita di mana Raja Saul dipenuhi dengan kuasa kegelapan, roh jahat, dan diutuslah, ya, Raja Daud kepada Raja Saul supaya apa? Supaya diusir kuasa kegelapan tersebut. Dan akhirnya Daud menaikkan pujian penyembahan, sehingga apa? Sehingga roh jahat itu undur daripada Raja Saul. Kenapa, saudara? Karena saya percaya bahwa dalam diri Daud, ya, ada roh Allah, ada roh Tuhan yang bekerja, sehingga dia menjadi seorang pemazmur yang disenangi oleh Tuhan. Jadi yang pertama dari renungan kita pada pagi hari ini, bahwa roh Allah yang ada dalam diri kita menjadikan kita seorang pemazmur, seorang penyembah yang disenangi oleh Tuhan. Yang kedua, dikatakan bahwa dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17, 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17 dikatakan demikian. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17 dikatakan, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Amin. Yang kedua, saya menemukan bahwa roh Allah dalam kehidupan kita itu membuat kita apa? Membuat, ya, mata rohani kita, ya, dibukakan oleh Tuhan. Apa yang dialami oleh bujangnya Elisa ini? Dia mengalami ketakutan karena apa? Karena mereka dikepung oleh sepasukan. Tetapi Nabi Elisa berkata, jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak apa yang kau lihat. Dan puji Tuhan, dan akhirnya mata bujang dari Elisa ini akhirnya dicelikan, dan dia melihat bahwa yang menyertai mereka lebih banyak dari apa yang mereka lihat. Artinya apa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Jangan pernah takut bahwa roh Allah, roh kudus selalu menyertai kita. Roh Kudus yang akan mencelikan mata rohani kita, sehingga kita dapat melihat pekerjaan Tuhan begitu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang merasa hari-hari ini merasa hidupnya sepertinya tidak berarti, jangan. Kita percaya bahwa sebenarnya hidup kita berarti di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan rohnya yang kudus. Rohnya yang kudus itu yang ada dalam diri kita menjadikan kita sebagai seorang pemazmur, seorang penyembah di dalam roh dan kebenaran, sama seperti Daud. Tutur katanya, kehidupannya menyukakan hati Tuhan. Biarlah itu ada dalam kehidupan kita, menyukakan hati Tuhan. Amin. Yang kedua, roh kudus dalam diri kita menjadikan kita apa? Menjadikan mata roh kita menjadi terbuka. Kita melihat penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Mungkin kita melihat secara mata jasmani kita sepertinya sendirian, tapi waktu kita tinggal di dalam hadirat Allah bersama dengan roh Allah, kita akan dicelikan mata rohani kita, sehingga yang menyertai kita, yang menyertai Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah, yang sedang menonton pagi lautan Tuhan hari ini, percayalah yang menyertai kita itu lebih banyak. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah merasa bahwa hidup kita tidak berarti, tapi sebenarnya hidup kita menjadi berarti, dahsyat, luar biasa, karena roh Allah menyertai kita, roh kudus yang menyelikan kita. Oleh sebab itu mari kita tetap berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Yang ketiga,
Kenapa Roh Allah ada diam dalam kehidupan kita? Di dalam Yehezkiel pasal 37. Yehezkiel pasal 37 dikatakan, Yehezkiel 37 ya, ayat 3 sampai ayat 4 dikatakan demikian. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mau dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya kita belajar memperkatakan firman Tuhan. Ada perkataan-perkataan profetis yang Tuhan mau kita ucapkan dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam ayat 4 dalam Yehezkiel pasal 37 dikatakan, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita melihat dalam kehidupan kita seperti tulang-tulang yang kering, tapi percayalah bahwa Roh Allah dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan otoritas supaya kita bernubuat, supaya kita memperkatakan firman Tuhan, supaya kita memperkatakan perkataan profetis. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi berarti. Amin. Perkatakan firman Tuhan, karena perkataan firman Tuhan itu membangun manusia roh kita. Dan firman Tuhan katakan, apa yang tidak dilihat itu dikerjakan dalam dunia roh, dan itu terjadi dalam dunia nyata. Oleh sebab itu mari kita perkatakan firman Tuhan. Jangan memperkatakan perkataan yang melemahkan iman kita, perkataan-perkataan negatif. Tapi kita belajar sama seperti Nabi Yehezkiel. Dia memperkatakan firman Tuhan, bernubuat dengan firman Tuhan. Dan kita tahu dalam cerita ini, akhirnya tulang-tulang yang kering hidup kembali, yang tadinya kering menjadi hidup kembali. Karena apa? Karena ada Roh Allah dalam kehidupan Yehezkiel, dan Tuhan mau juga ada dalam kehidupan kita. Jadi pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu, dalam kondisi apapun menjalani kehidupan kita, mari kita tetap memperkatakan firman Tuhan. Tetap kita memperkatakan perkataan profetis melalui kebenaran firman Tuhan. Kita bernubuat, ya. Kita katakan kepada kehidupan kita, kepada gunung-gunung persoalan kita, kita melangkah bersama dengan iman. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Rohnya, Roh yang Kudus itu ada dalam kehidupan kita, supaya kita senantiasa memperkatakan firman Tuhan. Puji Tuhan, biar renungan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tetaplah hidup di dalam anugerah Tuhan, karena Roh Kudus sudah diberikan bagi kita. Untuk apa? Supaya kita yang pertama, untuk menjadi pemazmur yang disenangi oleh Allah. Artinya Tuhan mau supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yang kedua, Tuhan mau juga supaya kita, mata rohani kita dibukakan, dicelikan oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan melihat kenyataan, tapi mari kita lihat sama seperti yang Tuhan lihat di dalam dunia roh, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang kita lihat. Yang ketiga, tetap memperkatakan perkataan firman Tuhan, bernubuat, perkataan profetis dalam kehidupan kita, sekalipun kita melihat di depan kita seperti tulang-tulang kering. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan kita akan melihat perkara yang ajaib dan mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pagi hari ini, buat renungan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah hidup kami adalah hidup yang berarti bagi Tuhan. Karena Rohnya yang kudus, pribadi Roh Kudus, Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan mau supaya kami menjadi pribadi yang aktif, prajurit Kristus yang aktif, yang menjadi seorang penyembah, yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sama seperti Raja Daud, pemazmur yang disenangi
oleh bangsa Israel. Yang kedua, Tuhan mau supaya kami melihat dengan kacamata rohani kami, dengan kacamata Tuhan, bahwa yang menyertai kami lebih banyak dari apa yang kami lihat. Yang ketiga, Tuhan mau supaya kami memperkatakan firman Tuhan, perkataan profetis, sehingga kami akan melihat mujizat Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, dimanapun jemaat Tuhan berada, apapun masalah pergumulan yang dihadapi oleh jemaatmu, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam rumah tangga, kiranya Tuhan membuka jalan, Tuhan memberikan mujizat, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, dan Tuhan menyertai, membuka jalan, memberikan mujizat tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ke depan ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus menjadi minggu yang diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu ke depan yang akan kami jalani, kami percaya kami berjalan dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima berkat-Mu sepanjang minggu ini dengan penuh ucapan syukur, karena kami percaya bahwa Roh Allah, Roh Kudus selalu menyertai kami dan ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.